أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bareng-bareng ya 3 kali ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah, kita sampai di halaman 34, maqalah yang ke As-Saniyah Asyarata, yang ke-12 ya. Sebelumnya kita kaji tentang yaqtanim khamsan qabla khamsin, yang paling atas sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di atas itu ada hadis, pergunakanlah ya 5 waktumu sebelum datang 5 yang berikutnya. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Pergunakan ya kondisi kayanya Anda sebelum datang kondisi miskinnya Anda, fakirnya Anda. Kemudian pergunakan ya waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian. Dan terakhir, pergunakan waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, ini hadis ini ya, hadis yang rawal hadal hadis al-Hakim, ruwiya hadal hadis al-Hakim wal Baihaqi an Ibnu Abbas bisnadin hasanin. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Nu'aim wal Baihaqi an Amr bin Maimun. Baik. Wal maqalah ats-tsaniyata 'asyarah. Maqalah yang ke-12. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimallahu man kathura
syab'uhu ya, kathura lahmuhu, barang siapa yang banyak, ini isinya ya, barang siapa yang banyak kenyangnya, yang makan dia kenyang, maka banyak dagingnya ya. Bi khilafin man kathura akluhu ya, ini berbeda dengan barang siapa yang banyak makannya bisababi hiddathi dzikri ya, dengan sebab dia intensnya dia berzikir, fala yadurru, dan itu tidak membahayakannya. Di anna ba'dal awliya'i tariqatuhum kathratul akli, karena ada sebagian para aulia Allah ya, cara hidup mereka itu banyak makan. Untuk apa? Li sur'ati inhidamit ta'am, untuk cepat mengunyah makanan ya, bi hararati athar dzikri ya, dengan gairah semangat pengaruh berzikir. Fa innahu, katanya sesungguhnya hal itu kannari, seperti ya, sesungguhnya zikir itu ya, kannari, seperti api. Bi khilafis salati ala nabi, berbeda dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna atharaha baridun. Jadi memang jamaah itu, kalau ulama itu mengkhususkan ini, dia tahu nih ada murid datang ya, kondisinya begini halnya, oh kamu baca ini dulu ya, zikir azam Allah misalnya. Oh ini kamu baca istighfar dulu yang banyak. Oh ini baca selawat yang banyak ya. Jadi setiap zikir juga dia punya asar, efek ya, untuk menyuci sebenarnya jiwanya yang sedang kotor gitu. Nah itu seorang mursyid tahu tuh gitu ya, tahu tentang hal yang dibutuhkan untuk kejiwaan si muridnya gitu. Nah zikir-zikir yang lain itu ada arah, ada pengaruhnya, ada asar panasnya gitu. Tapi kalau selawat itu adem, selawat itu rasanya adem. Tidak ada satu tempat yang di situ banyak dibacakan selawat, maka tempat itu menjadi raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga ya. Ibu-ibu yang suka di dapur itu pengaruhnya juga ini hawa dapurnya panas, sudah kompor terus ya Pak ya. Kemudian ada jenuhnya juga tuh, apalagi kalau suaminya pada belagu yang masalah, itu penat dia, maka banyak baca selawat biar suasana dapurnya jadi adem ya gitu. Jadi ini katanya bi khilafi, dengan biar beda dengan selawat. Kalau selawat itu dia barid, dingin ya, tapi kalau zikir yang lain dia kanar, seperti api. Wa man kathura lahmuhu kathura syahwatuhu, barang siapa yang banyak dagingnya maka banyak syahwatnya. Falladhi yudfi'u syahwata huwal ju'u ya, maka yang bisa memadamkan syahwat itu adalah lapar ya, rasa lapar. Maka dalam tariqah ini nanti ada diajar sedikit makan, nanti dia puasa tuh. Sedikit ngomong, kalau yang baik-baik aja, isi dengan zikir. Sedikit tidur malam ya, bangun malam ya. Ini namanya dalam hal-hal tarbiyah. Ziyad, ini ada kitab. Wa man kathurat syahwatuhu kathurat dzunubuhu, barang siapa yang banyak syahwatnya, banyak apa? Dosanya. Ya, banyak dosa-dosanya. Bukan satu, dzunub jamak dari dzanbun. Kalau dzanbun satu dosa.
Dzanbun dzanban dzanbain dzunub jamak taksir. Barang siapa yang banyak syahwatnya, maka banyak dosa-dosanya. Halaman 34. Ya. Wa hiyallati tahjubuhu 'anillahi ta'ala. Ya. Dan dosa-dosanya itulah yang menghalanginya daripada Allah Ta'ala. Wa man kathurat dzunubuhu ya qasa qalbu. Ini qasanya fi'il madhi. Barang siapa yang banyak dosa-dosanya, maka hatinya jadi qasa, jadi keras. Dia. Karena kalau banyak dosanya tuh keras, susah nerima nasihat, mau'izah itu. Malah dia nasihatnya marah-marah dia. Karena kupingnya udah panas. Harusnya orang mukmin apa? Membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang apa? Memberikan nasihat. Karena nasihat itu adalah fadlun wa ni'matun min Allah. Karunia, cahaya dari Allah. Begitu. Kemudian falam yaqbal al-mau'izah. Nah, itu dia, ya. Orang kalau hatinya udah keras, lam yaqbal, tidak bisa menerima al-mau'izah. Nasihat. Asalnya mau'izatun, satu nasihat. Mau'izatan, mau'izataini, mawa'iz di jamak taksir, ya. Saya lagi riset ini, tapi kelamaan nih. Teorinya sudah cukup. Ini kumpulin setiap jamak taksir dari setiap kitab-kitab. Kurang asisten ini. Pernah kita suruh beberapa ini mahasiswa banyak salahnya. Jadi saya itu cancel. Wa man qasa qalbuhu ghariqa bi kasrir ra, dibaca ghari bi kasrir ra'i, huruf ra-nya dibaca kasrah, ghariqa. Dan barang siapa yang hatinya keras, maka dia akan tenggelam. Atau dia akan mendapatkan kerugian, ya. Fi afatid dunya wa zinatiha, dalam ya bencana-bencana dunia dan hiasan-hiasan dunia. Berikutnya wal maqalatu ats-tsalitsata asyarah. Maqalah yang ke-13. Ani Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah sayang kepadanya. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, ikhtaral fuqara'u. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'il dulu baru fa'il. Ikhtaral fuqara'u. Siapa orang fuqara? Ai alladzina radau bil faqri khamsa. Para fuqara memilih, siapa fuqara maksudnya? Orang-orang yang ridho dengan kefakiran. Ya. Mereka memilih 5 minas sifatil mahmudah, dari sifat-sifat yang terpuji, ya. Waqtarul aghniya'u, dan orang-orang kaya ya juga memilih. Apa maksud orang kaya? Ai alladzina ahabbul amwala. Ya, orang agniya adalah orang-orang yang cinta kepada harta. Amwal jamak taksir dari malun. Malun, malani, malaini, amwal. Khamsan. Orang kaya juga memilih 5, ya, minas sifatil madmumah, tapi dari sifat-sifat yang tercela. Bedain tuh. Orang fuqara juga memilih 5 dari sifat-sifat yang terpuji. Orang kaya memilih 5 dari sifat-sifat yang tercela, ya. Kemudian mulai dikasih penjelasan. Waqtarul fuqara'u rahatan nafsi. Nah, ini rahata jadi maf'ul bih wa huwa mudhaf, an-nafsi mudhaf ilaih. Para fuqara mereka memilih rahatan nafs, pengen jiwanya tuh tenang. Ya, hidupnya pengen tenang.
wa huwa ismun li jumlatil insan. Ini istilah nafas ini adalah nama untuk ya keseluruhan manusia. Kan manusia dikatakan juga nafas. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kedua, wa faraghatal qalbi. Ya. Para fuqara memilih apa? Hatinya tuh faragh, hatinya tuh apa namanya? Hatinya kosong gitu. Nyaman. Ai minatsaqli, daripada beban. Kadang orang hidupnya berat banget. Nanti mikir ini, mikir itu banyak banget. Ya. Tapi fuqara mereka ya memilih hatinya tuh enjoy lah, nyantai, enak, kagak banyak beban. Nah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya. Baginda Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'aisha ar-rafi'ah wal bal al-farigha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kehidupan yang enak, ya, kehidupan yang nyaman gitu. Kehidupan yang mulia gitu. Wal bal al-farigha, dan hati yang kosong, bebas ya dari beban-beban. Tentram lah, nyaman. Kan kelihatan ya, orang tuh kelihatan tuh, oh ini lagi banyak pikiran nih, kelihatan. Oh ini nggak ada pikiran ini. Oh ini kelihatan ya, kelihatan. Ya, banyak pikiran dia. Yang bininya minta beli ini, beli itu. Anaknya lagi yang badung banget, susah banget, beban tuh. Ya. Maka yang namanya musibah itu kan menimpa dirinya, ya. Dirinya itu terbagi, badannya dikasih sakit. Kemudian apa? Pikirannya, ya. Yang sakit anaknya, kita enggak sakit, tapi yang kepikiran. Hatinya, bagi tiga. Ya. Itu ada dalam kitab saya tentang Nabi Ibrahim. Ya. Baik. Kemudian wa ubudiyat rabbi wa khiffatal hisabi yaumal mahsyari. Para fuqara memilih apa? Ibadah kepada Tuhan. Ya. Penghambaan aja sama Allah dah. Ya. Sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Wa khiffatal hisab. Para fuqara memilih apa? Ringan dalam hisab, dalam perhitungan. Ya, dalam hisab. Jika nanti di hari kiamat, di yaumul mahsyar, ya, pengen ketika dihisab, disiksa itu ya ringan. Wad darajatal ulya ya fil jannati. Ini ulya sifat daripada darajah. Dan para fuqara memilih derajat yang tinggi di sorga. Pengennya bersama apa? Para nabiyyin wal mursalin wasyuhada wassalihin. Ya, begitu. Doain orang-orang tua kita ya, biar berada di darajah yang tertinggi gitu ya. Waqtaral aghniya'u, sementara orang-orang kaya mereka memilih apa dalam hidupnya? Ta'ban nafsi. Jiwanya tuh capek aja. Berat ya, lelah aja dia. Pegel, bahasanya pegel ya. Pegel aja bawaannya dia. Kenapa? Li'annahu kulla waqtin fi khidmatil amwal. Karena dia setiap waktu, setiap saat itu khidmatnya sama harta aja. Mikirin hartanya aja loh gitu. Capek dah. Ya. Yang kedua wasyughlal qalbi
Kalau di atas tadi kan orang kaya, orang fuqara rehat, roha. Ini Pak, hatinya sibuk aja. Fi tafkiril amwal, mikir hartanya. Ya. Takut hartanya habis, takut ini ya. Yang ketiga wa ubudiyatad dunya. Orang kaya dia memilih apa? Menyembah dunia. Ya. Ada orang fuqara menyembah Rabb. Faman ahabba syai'an, barang siapa yang senang cinta kepada sesuatu, katanya, fahuwa abduhu, maka dia adalah hambanya. Itu. Ini sekarang nih anak-anak remaja kita nih udah ini nih, udah ubudiyatu HP ini. Paham ya? Ubudiyatu HP. HP, bangun tidur HP, makan HP, semuanya HP. Apa bapak-bapak juga sama? Marhaban seterusnya, marhaban. Allah, ya. Ada cinta dunia, cinta HP. Kemudian wasyiddatul hisab. Kalau orang-orang kaya dia memilih nanti dihisabnya dia berat. Ya. Di yaumul mahsyar. Jadi kalau orang ini orang fuqara ringan, khifah, ya. Bisababil amwal, karena sebab harta-hartanya. Wa manuqisul hisaba udziba. Barang siapa yang menggoreskan, yang memberikan catatan pada hisabnya, hitungan-hitungannya, udziba, maka dia akan nanti diazab atau mendapatkan kesulitan. Wa man ahabba syai'an udziba bihi. Nah, sama nih dengan barang siapa yang pengen, yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan diuji di situ, disiksa di situ. Sama seperti barang siapa yang ingin sesuatu, ya, dibuat capek dia. Bapak-bapak, coba orang kalau banyak keinginannya dia capek. Antum pengen banget, pengen apa antum? Pengen kawin lagi aja. Kepikiran tuh semua arahan pikiran ke sono semua. Untuk pengen bangun rumah, ya lagi itu pikir capek. Ya jadi orang yang kalau banyak kepengenan capek. Ya, makanya keinginannya harus diselaraskan dengan keinginannya Allah, gitu ya, yang nggak capek. Berikutnya wad darajatas sufla. Orang-orang kaya, ya, dia sendiri memilih derajat yang rendah, gitu. Wahya dunya, yaitu dunia. Li'annaha, ya, karena dunia itu binisbati li darajatil akhirah la syai'ah. Artinya la syai'ah, ya, di darajatil akhirah. Karena dunia dibandingkan dengan derajat akhirat kagak ada apa-apanya. La syai'ah kagak ada nilainya. Tuh, ya. Makanya jangan capek-capek cari dunia. Kalau istilah orang tua dulu apa? Cari akhirat, dunia ikut. Ya. Allah, ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarah. Maqalah yang ke-14. An Abdullah Al-Anta'i rahimahullah. Dari Abdullah Al-Antaqi, semoga Allah sayang kepadanya, qala, beliau berkata, khamsun hunna, ya, karena khamsun ini sudah dikatakan ya muannas, maka hunna. Khamsun hunna min dawa'il qalbi. Nah, ini bagus nih. Terus ini ada kitabnya? Belum? Ada kitab lain enggak? Yang enggak pegang belakang. Ada. Habis. Kata beliau apa? Ada 5 perkara, ya. 5 itu adalah min dawa'il qalbi, di antara obatnya hati. Nah, ya. Yang merasa hatinya sakit, nah ini pas banget nih. Tapi ya sakitnya bukan sakit
bolong hatinya, bukan dari sisi kedokteran ya. Dan ini secara spiritual ya. Inda qaswatihi, ya, ketika kerasnya hati. Tadi kan katanya hati yang keras la yaqbalu al mawaizah. Hati yang keras kagak bisa menerima nasihat-nasihat. Ada istilah di Fathur Rabbani itu. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani diturunkan kasih nasihat, katanya enggak, berubah dia. Tetap kupingnya kuping kuda. Susah dia nasihatin. Wa hadhihi al-khamsatu ma'khudhatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas kama dzakarahu An-Nawawi fi At-Tibyan. Ya. 5 hal ini diambil dari nasihat Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas kama dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Nawawi. Ini saya kasih pakai juga biar paham. Fi Tibyan, dalam kitab At-Tibyan. Wa zada ba'dhum 'ala hadhihi al-khamsa asya'an katsiratan. Dan juga sebagian ulama-ulama zada, menambahkan lagi dari 5 hal ini. Artinya di antara obat-obat hati itu bukan hanya 5, ada tambahan-tambahannya lagi, ya, begitu. Lakinna ba'daha yadkhulu fiha, tetapi sebagian yang lain itu, yang tambahan-tambahan ulama lainnya ada juga di dalam yang 5 tersebut, gitu. Pertama, bukan pertamak ya, kalau pertamak temannya premium. Mujalasatus salihin. Nah ini orang kalau hatinya keras, obatnya sering-sering duduk dengan orang-orang saleh. Ya. Ai ahlul khair. Tuh. Orang-orang yang ahlul khair, orang yang baik-baik. Ai huduru majalisil wa'dhi. Hadir di majlis-majlis nasihat. Setiap ada ulama, ada tahlilan lah kalau kita mah, ada event-event itu ada kiai yang ceramah, datang. Mudah-mudahan di situ ada obat buat hati kita dari Allah. Begitu. Ya. Wa akhbari salihin, dan sering-sering ngedengar cerita-cerita orang-orang saleh. Wa min dzikrihim shifa'un wa barakah. Dengan menyebut nama orang-orang saleh jadi obat, ya, dan turun keberkahan. Saya menulis buku ini bahasa Indonesia, tapi saya kumpulin udah 270 halaman. Judulnya ikutilah, contohlah orang-orang yang mulia. Saya buat dari sahabat dulu yang 4, tokoh-tokoh aimah, fuqaha, lalu ahli tafsir, ahli fikih, ahli lughah, ahli tasawuf. Biar jadi contoh aja, karena kita ini katanya kalau pengen benar, udah kalau ke Nabi namanya kan mutabaah, ngikutin contoh Nabi zahiran dan batinan. Kalau kita belum bisa ke Nabi, udah lihat siapa, kita lihat guru kita, orang baik, ya, namanya yamshi ala qadami rajulin. Kita tuh pengen kayak dia, udah ikutin aja gaya hidupnya dia begitu, ya. Bapak-bapak pengen sukses dalam apa? Bisnis. Pelajarin siapa tokoh-tokoh bisnis yang sukses, ikutin tuh. Tasabbahu bil kiram fa inna tasabbaha bil kirami kiram. Ikutilah, contohlah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mengikuti, mencontoh orang-orang yang mulia, kita jadi mulia. Kenapa disebutkan kisah-kisah? Itu buat fa'tabiru ya ulul albab. Disebutkan kitab Nubulah, bagaimana ya, apa masa kecil ulama menuntut ilmunya, itu buat kita naqtadi wa nata'assabi, mencontoh, meneladani beliau, begitu. Kagak bisa pengen pintar, sukses, nggak belajar, nggak bisa. Walaupun anak kiai kalau kagak belajar jadi kitai. Paham ya? Saya sering bilang sama anak saya, kalau kagak belajar kita blow, kagak jadi orang. Karena al-ilmu bit-ta'allum, bit-tadarrus. Kalau kontrakan, tanah, kebun baru bit-tanazzul, turun ke anaknya. Ya. Betul enggak? Jadi warisannya. Tapi ilmu enggak bisa gitu. Ilmu harus belajar.
Itu. Ini kiai ini punya tanah misalnya, punya kontrakan. Itu kontrakannya pasti turun ke anaknya jadi warisannya. Tapi ilmunya nggak turun. Ilmu harus belajar benar-benar. Kita lihat pelajari banyak guru-guru kita. Kalau anak kagak belajar, kita nggak jadi orang. Ya. Yang berat banget didik anak-anak itu. Makanya Imam Ghazali bilang apa? Al-qurbu hijabun. Dekat itu hijab. Ya. Harus sabar ngadepin anak beda sama yang lain. Makanya Imam Syafi'i sayangnya anaknya dibuang-buang. Maksudnya dikasih kirim ke guru-guru pesantren-pesantren begitu. Gitu ya. Taib. Mujalasatu shalihin tadi ya. Kemudian apa? Wa akhbaris shalihin. Saya dengar cerita orang-orang saleh. Wa yadkhulu fi dzalika as-samat. Nah, kalau dengar cerita orang ini, dengar diam aja, jangan banyak. Oh begitu, susah. Contoh misalnya, Ibrahim bin Adham itu dapat hidayah ilahiyah, jazabat ilahiyah. Itu dari seekor kelinci kan. Dia gaya hidupnya namanya anak penguasa, berpoya-poya, seringnya bawa tentara, masuk ke hutan, berburu, nanti dandan, begitu aja kerjaannya. Tapi pas lagi di hutan ada seekor kelinci bersuara tuh. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Ibrahim, hanya karena ini kah begini-gini doang Anda diciptakan. Berhidayah dari itu. Pas kita dengar cerita begitu, masa iya kelinci bisa ngomong? Kalau udah gitu dengar aja. Ya. Ada banyak hal-hal kalau sudah imannya nggak bisa ditangkap ini. Tapi ini hati. Wal azalatu anil khaidina fil batil. Wal uzlah, masalah baca. Wal uzlah anil khaidina fil batil. Harus uzlah, menyendiri. Dari apa? Orang yang banyak ngomong dalam kebatilan. Kalau kita keluar rumah, tetangga kita ngomongnya duduknya di warung kopi yang jelek-jelek, udah kita uzlah aja. Nah, ikut campur, kita belum kuat itu, terbawa kita. Begitu, ya. Ini uzlah juga bab dalam tarbiyah. Ya. Tapi kalau sudah arifin dia harus turun ke bawah. Uzlah apa? Dalam rangka tarbiyah. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Simpanlah dirimu di tempat yang sepi gitu. Masa ngaji, belajar terus padahal. Kullama nabata, setiap yang ditanam akarnya sampai ke dalam banget, itu akan melahirkan pohon yang kuat, yang rindang. Nanti kita belajar terus, ya. Udah matang baru. Atau saya bakal jelinya an-nutqu fin nihayah la fil bidayah. Kalau pengen ngomong nanti di ujung, terakhir. Belajar terus. Jangan kayak orang belajar silat baru 5 jurus sudah pengen gaya aja pengen biar apa jago. Orang yang jago-jago tuh lihat Haji Ung santai aja tuh. Ya, atau orang petak aja. Itu. Jadi dalam tarbiyah itu begitu. Terus aja belajar. Nanti kalau udah juga dalam tuh, kata guru Hasbit ya, makan yang banyak katanya. Nanti juga keluar katanya. Nanti juga berak katanya. Ada belajar ya. Nanti ada waktunya Allah kasih suruh ngomong gitu. Ya. Karena ilmu Allah juga harus disiarkan, disebarkan. Allah tahu siapa orang-orang yang bisa menyebarkan, ya dikasih. Ya, lewat dia akan terbuka nih jalannya Allah di sini gitu. Ya. Kemudian wa qiraatul Quran, ya. Obat hati adalah qiraatul Quran. Teman sekalian, saya ingin nambahin sedikit tentang tadi itu. Ya, tentang duduk bersama orang-orang soleh, hadir di majelis ilmu. Ya, saya menulis buku juga nih. Ini saya lagi banyak buku. Ini salah satu isinya. Mujalatus salihin tuhawwiluka min sittatil sittah. Duduk bersama orang-orang soleh itu akan merubah Anda dari 6 titik kepada 6 titik berikutnya. Ya, pertama minasyakki ilal yakin.
Orang sering ngaji, hatinya banyak keraguan-keraguan dalam berbagai masalah, lama-lama dia yakin karena dengar ilmu. Ya, majelis ta'lim ya merubah dari orang syak kepada yakin. Itu yang pertama. Wa minar riya ila ikhlas. Majelis ta'lim bisa merubah Anda dari tadinya kalau beramal riya terus. Paham riya ya? Temannya ujub, sum'ah. Kalau dia berbuat pengennya orang lain tahu aja. Jadi belum ikhlas karena Allah. Ya. Jadi hanya karena dirinya aja atau karena haz nafsunya pengen dipuji aja. Ya. Tapi dengan terus dia ngaji, lama-lama dia paham dah tuh bab ikhlas. Ya. Begitu. Yang ketiga, wa bidal ghaflati ila dzikri. Majelis ilmu itu tuhawiluka akan merubah Anda dari lalai kepada ingat kepada Allah. Kan kita ngaji terus lama-lama kan diingetin ya. Kalau masih juga goplah berarti hatinya terus. Ya. Kemudian minar raghbati fid dunya ila raghbati fil akhirah. Ya. Berubah. Tadinya cintanya sama dunia, cinta dunia aja, sering ngaji, lama-lama mulai ya. Dia paham dari dunia itu hanya sekedar sarana aja. Tadi sebutan tuh wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, mulai dia cinta kepada akhirat. Gitu. Apalagi seumuran kita nih udah 50 tahun ke atas, mau nyari apa lagi coba? Belagu-belagu udah dulu di umur 20, 30. Sekarang mau belagu apa lagi? Nyari apa lagi? Enggak, udah. Sekarang mendidik anak yang baik, sayangin istri, keluarga, bermuamalah dengan tetangga yang baik, udah deketin diri sama Allah. Udah. Siap-siap apa? Isti'dad li yaumil ma'ad. Persiapan. Ya. Kemudian minal kibr ila tawadu. Nah, ya. Majelis ta'lim itu merubah dari sombong kepada tawadu. Ya, bapak-bapak hadir di sini pertama tinggi congkak hatinya, harus lebih pintar dari yang lain. Lama-lama mulai, oh ternyata dia lebih alim. Merasa bajunya paling bagus, paling mahal. Oh ternyata dia lebih mahal. Ya, tawadu. Ya. Min su'in niyah ila an-nasihah. Dan niat yang jelek itu pada niat yang baik. Dulu ceritanya panjang banget. Syekh Imam Ibnu Athaillah Iskandari, pengarang kitab Al-Hikam, itu bagus hikam. Ya. Nasihat-nasihat ada 1000 hikam. Imam Abdul Haddad juga punya dia, pen tipis tuh hikamnya tuh. Tipis tapi dalam banget. Kalau disorain jadi berapa ini. Ya, dalam. Itu datang ke Syekh Imam Abdul Iskandari, datang ke majlis Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, khalifah daripada Syekh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Beliau udah doktor, udah dosen di Al-Azhar. Ini datang ngaji niatnya pengen mengkritik, mencari kesalahan-kesalahan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Duduk paling belakang. Hari pertama belakang. Dengerin, kagak ada yang salah ini. Besok datang lagi, maju lagi sedikit. Dengerin, kagak ada yang salah. Terus begitu. Lama-lama ternyata duduknya paling depan di sini. Ya. Terus di majelis lagi terus. Orang udah pada pulang, dia belum pulang. Ini dia di telinganya hatinya menyatu semua, melekat di hatinya semuanya, nggak sadar. Dari benci jadi cinta. Ya, makanya kalau sering hadir, kalau nggak hadir, gibah terus, benci terus. Ya, begitu tuh. Apa? Dia dapat akhirnya, oh ternyata kata orang-orang gini-gini kagak, dia hadir kok baca. Ini jadi riba, ya, jadi apa namanya,
fitnah, itu dia enggak ini. Karena orang saleh tahu di majlis umum dia selalu menceritakan hal-hal Islamiyah. Tapi kalau sudah kagak ada orang lain, hal hunaka ahadun, enggak ada. Kunci pintunya, wa hatil miftah, baru bicara tentang imaniyah. Tadi itu. Ya, kalau sudah imaniyah sudah tinggi. Tentang akhlaqur rijal begitu. Azan. Belum ya? Lagi ya. Kemudian yang kedua wa qiraatul Quran. Ya, obatnya hati adalah sering-sering baca Al-Qur'an. Bit tadabbur fil makna, abi ditadaburkan. Ya. Saya juga ada tema itu tuh. Jadi ada bit tadabbur, bit tadzakkur, bit tafakkur. Tuh. Kata Syekh Muhammad bin Idris mengatakan salaktut tariqah. Aku sudah menempuh jalan, pengen dekat sama Allah, pengen khusyuk. Lewat puasa, lewat bangun malam, ya, lewat sedekah. Sampai saya tuh bingung. Mimpi ketemu Rasulullah. Sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal juga. Jawabannya Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Quran. Ya, baca Quran. Ya kan sekarang kita jarang yang baca Quran ya. Coba dah. Bapak-bapak di sini baca Quran enggak? Tiap hari. Baca ya. Baca puasa doang ya. Jadi itu baca Quran, Pak. Sehari selembar. Khairukum, dari kecil kita dengar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik Anda ada orang yang belajar Al-Qur'an dan ngajarin Al-Qur'an. Man syaghalahul Qur'an a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, akan Allah berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Baca Quran aja. Ya, kita ini di Kecamatan Pulgadung sedang ingin membumikan Al-Qur'an. Betul, kemarin saya ketua LPTQ Al-Qur'an, itu menggalakkan di setiap kelurahan gitu. Nah, tahun ini dari sini dikit ya. Kemarin ini beliau juga salah satu jurinya tuh. Ya. Jadi tahun depan pengen dari sini banyak juga. Ya, melahirkan orang-orang yang cinta dan ahli Quran. Taib. Wa ikhla'ul batin, ya. Apa ikhla'? Mengosongkan batinnya, ya. Bi ta'atal qalil minal halal fa inna aklal halali ra'sul kulli. Li'annahu yunawwirul qalba fatanjali mir'atul basirah minas sada'i al-mawruthi lil qaswah. Wallahu alam bissawab. Kita kalau udah mau waktu habis tuh ngaji lagi, kepikiran jamaah habis isya ada mau kemana-mana gitu ya. Semoga bermanfaat ya, istiqomah dalam majlis dan kita mendapatkan 6 hikmah yang tadi saya sebutkan. Minggu depan kita sama lagi pada ikhla'ul batin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan setelah Rabu depan saya enggak saya mau ada acara ke Lampung, ke Gorontalo, ke Makassar. Nanti mudah-mudahan waktunya diinformasikan. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirrul Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma akrimna bil hifzi wal fahmi hatta nahfadha kulla ma sami'na wa qara'na minal Qur'anil karim wal ilmi warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al amna was salama wal riayata wal himayah minal fayrusat wal qaranat wal ahad wal musibat wal amrad bi judika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.